Bapa, berbicaralah kepada kami. Nasihati kami. Kami mau membuka hati dan pikiran kami. Isi bejana jiwa kami dengan suara-Mu ya Bapa, dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap menyambut kebenaran firman Allah Bapa di surga hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi. Dan tentu selamat Paskah juga. Paskah juga bisa berarti kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut. Tuhan Yesus sudah menang atas dosa, Tuhan Yesus sudah menang atas maut. Buktinya adalah Ia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus mengatakan bahwa makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan pekerjaan itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib. Beberapa hari yang lalu kita memperingatinya sebagai Jumat Agung. Kemudian Ia bangkit pada hari ketiga dari kematian dan naik ke surga. Nah, saudara dan saya, kita semua di sini sebagai orang percaya juga harus mengikuti jejaknya. Kalau Dia menang, kita juga harus mengalami kemenangan itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau dikatakan bahwa kita harus serupa dengan Dia, kita juga akan mengalami kemenangan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, di dalam perlombaan atau sebuah pertandingan, ya, kalau peserta ingin memenangkan pertandingan, ia harus menang atau menjadi juara, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Menurut teori yang pernah saya baca, yaitu teori Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers, di mana ada teori yang namanya 10,000 hour rule, yaitu untuk mencapai keahlian di dalam bidang tertentu, maka dibutuhkan waktu 10.000 jam. Dibutuhkan waktu 10.000 jam berlatih untuk dapat menguasai bidang yang dia inginkan. Dan syarat itu juga merupakan syarat di mana seseorang yang misalnya berlatih mau menjadi juara badminton, bulu tangkis misalnya, maka syaratnya juga sama. Ini berdasarkan teori, dan tentu teori ini bukan hanya sekedar teori, tetapi tentu melalui riset, sehingga ditemukanlah teori ini, di mana seseorang harus berlatih 10.000 jam. Jadi kalau mau menjadi juara bulu tangkis, maka dia harus berlatih, kalau 1 hari 6 jam, maka dibutuhkan waktu setiap hari berlatih selama 4,5 tahun. Kalau 1 hari 8 jam, maka dibutuhkan waktu 3,5 tahun kurang lebih. Nah, demikian juga dengan kita, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus menang, dan kita juga ingin menang seperti Tuhan Yesus menang, tentu juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hidup saudara dan saya. Harus ada syarat yang berlaku juga, Bapak Ibu sekalian. Jangan kita mengatakan karena dia menang, kita menang. Tetapi tidak ada mekanisme, tidak ada proses yang harus kita jalani. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, ada mekanismenya, ada syaratnya juga. Kita harus mengikuti jejaknya, kita harus mengikuti langkah Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret sampai ke Golgota. Kita ikuti. Ini syaratnya. Tidak bisa tidak.
ada satu hal yang perlu saudara dan saya perhatikan adalah sebelum Tuhan Yesus masuk Via Dolorosa atau jalan kesengsaraan atau jalan penderitaan, Tuhan Yesus terlebih dahulu masuk ke Taman Getsemani. Ini sebetulnya tidak bisa lepas dari Via Dolorosa. Sebab di taman inilah ada peristiwa-peristiwa yang bisa kita pelajari. Di dalam Taman Getsemani inilah kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus sebelum mengikuti jalan salib, sebelum mengikuti jalan kesengsaraan, sebelum mengalami jalan penderitaan, ada beberapa hal yang terjadi di taman ini, Bapak Ibu sekalian. Getsemani di dalam bahasa Ibrani itu artinya tempat pemerasan minyak atau perasan minyak. Dan yang diperas itu adalah buah zaitun. Buah zaitun ini tergolong buah yang sangat keras. Oleh sebab itu, buah zaitun ini tergolong buah batu atau stone fruits. Buah batu, jenis buah batu. Karena buah ini sangat keras. Sebetulnya yang keras itu bukan buahnya Bapak Ibu, tapi bijinya. Tetapi kalau mau memeras buah zaitun atau biji zaitun tentu bersama dengan buahnya. Karena begitu kerasnya buah ini maka dibutuhkan alat untuk menggiling. Ya, kalau saudara pernah melihat, kalau pernah ke Israel, saya pernah melihat gilingan buah zaitun ini sampai dia menjadi minyak. Ada beberapa proses yang harus dilakukan, tetapi yang saya lihat gilingan dari batu itu beratnya 500 kilo. Beratnya 500 kilo. Supaya buah ini remuk. Supaya buah ini hancur. Kemudian meneteskan air atau minyak. Jadi Taman Getsemani itu memiliki arti yaitu taman peremukan. Taman peremukan. Kalau Tuhan Yesus masuk ke taman peremukan, maka saudara dan saya juga harus masuk ke taman peremukan. Kita harus masuk karena kita mengikuti jejaknya, saudaraku. Kita tidak boleh mengatakan kita menang karena Yesus menang. Kita menang karena Tuhan Yesus beroleh kemenangan. Tetapi kita lupa ada prosesnya, ada mekanismenya. Tadi sudah saya katakan, ada ketentuan, syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau kita mau menang seperti Dia menang. Taman Getsemani yang berarti juga taman peremukan sebelum Via Dolorosa, yaitu jalan menuju Golgota, di mana Tuhan Yesus memikul salibnya. Oleh sebab itu di kitab Roma, kalau saudara membaca di pasal 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Menerima janji-janji Allah bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, saudaraku. Jadi ingat kalimat, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dipermuliakan itu artinya kita menang, saudaraku. Kita menang. Kita tidak akan beroleh kemenangan kalau saudara dan saya tidak menderita bersama-sama dengan Dia.
Kalau kita tidak masuk ke taman permukaan, kita tidak mungkin bisa menang seperti dia menang, saudaraku. Kita sering menyanyikan lagu ini ya, saudaraku ya, Amin. Ya. Kemanapun juaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Kan kita katakan dari Nazaret sampai ke Golgota, kita ikut. Apakah benar, saudaraku, kita ikuti Tuhan Yesus dari Nazaret sampai ke Golgota? Jangan-jangan kita berpikir karena Yesus menang, kita ikuti aja di endingnya, di garis finishnya saja. Seperti hari ini ketika kita memperingati Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hanya itu saja. Dan kita tahu memang Yesus sudah menang atas maut, dia menang atas dosa, hanya itu saja. Di endingnya saja, di akhirnya saja. Kan tidak, saudaraku. Lagu ini harus menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota. Setiaku, kesetiaanmu artinya kita sama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Saudara dan saya juga mengikuti jejak dia. Dan jelas Alkitab mencatat kita juga ikut menderita bersama dengan dia supaya kita dipermuliakan, supaya kita ikut juga menang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita memiliki hati yang sama dengan Tuhan Yesus, kesetiaan yang sama dengan Tuhan Yesus, maka disitulah kita berpadu indah. Hidup kita berpadu indah dengan Tuhan di hati Bapa. Dan tentu Bapa berkenan atas apa yang kita lakukan. Ya saudaraku, di keheningan ku ucapkan janji. Kita mengucap janji, saudaraku. Segenap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku. Kemudian kita katakan dengan sungguh-sungguh, kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Kita mengucapkan janji sering, pasti sering, saudara. Saudara mau taat, saudara mau setia, saudara mau mengiring Tuhan, kan sering kali kita ucapkan hal itu. Tapi apakah benar? Coba saudaraku cek. Ya, kita cek dalam diri kita masing-masing. Apakah aku sudah mengiring Tuhan Yesus dari Nazaret sampai ke Golgota? Ya saudaraku, ini mekanismenya, ini syaratnya. Supaya kita beroleh kemenangan, saudaraku.
Makanya kekristenan itu mahal, sangat mahal, amat sangat mahal harganya. Kekristenan itu tidak murahan, saudaraku. Saudara dipermuliakan bersama dengan raja di atas segala raja. Kalau saudara dipermuliakan, saudara misalnya kenal dengan pejabat tinggi di Indonesia ini, ya saudara bisa bersama-sama dengan dia. Saudara dianggap sebagai tangan kanannya, saudara orang kepercayaannya. Itu sudah merupakan satu nilai, yaitu kita memiliki rasa kebanggaan yang luar biasa. Kita merasa senang sekali. Mungkin kita bisa cerita kepada orang lain bahwa saudara dekat dengan seseorang. Misalnya saudara dekat dengan Kapolri. Apalagi saudara dekat dengan presiden misalnya. Saudara akan bangga. Dan saya sering berjumpa dengan orang yang mengatakan hal itu. Pak, dia tangan kanannya presiden. Dia tim sukses presiden. Pak, dia tim di dalam proyek tertentu. Dan dia bangga sekali, saudara. Apalagi saudara dan saya. Kalau kita dipermuliakan bersama dengan raja di atas segala raja. Dan kita menang juga seperti dia menang. Betapa bangganya saudara dan saya. Betapa bangganya kita, saudaraku. Tetapi jangan lupa, ada mekanismenya. Ada jalan yang harus kita ikuti, saudaraku. Ada langkah-langkah yang harus kita jalani dalam hidup ini, sama seperti langkah-langkah yang Tuhan Yesus jalani. Itu mekanisme. Kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya tidak tahu, mungkin pada saat itu banyak taman zaman Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memilih taman Getsemani. Tuhan Yesus memilih taman permukaan. Pasti memiliki arti, pasti memiliki makna, yang seharusnya kita juga menangkap hal itu. Seharusnya saudara dan saya mengerti akan hal itu, saudaraku. Di Yohanes pasal 18 ayat yang pertama, di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus memilih taman Getsemani, memilih taman permukaan ini. Demikian juga dengan saudara dan saya, kita harus siap masuk ke taman Getsemani. Seperti Tuhan Yesus juga masuk ke dalam taman Getsemani atau taman permukaan ini, saudaraku. Dan di dalam taman ini ada beberapa peristiwa. Di sini saya catat. Yang pertama, di ayat yang ke-36 dari Injil Matius pasal 26. Saya ulang, Injil Matius pasal 26 ayat 36 dikatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana. Untuk apa, saudaraku? Berdoa. Kalau saudara membaca, 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Saya tidak tahu, saya tidak menemukan. Saya cari, berapa jam sih Tuhan Yesus di taman Getsemani? Berapa lama Tuhan Yesus di taman Getsemani? Memang tidak ada. Di Alkitab pun tidak mencatat. Tapi Tuhan Yesus di dalam taman itu berdoa 3 kali. Jadi yang pertama, saudaraku, yang harus kita ingat, ketika saudara dan saya masuk ke taman permukaan, karena kita mengikuti jejak Tuhan Yesus, maka jangan lupa untuk berdoa. Inilah nafas hidup orang percaya. Ini nafas hidup saudara dan saya. Saya pernah membaca bukunya Smith Wigglesworth, ya, seorang tokoh iman yang luar biasa pada zamannya. Dia mengatakan bahwa saya tidak pernah berdoa
sampai 30 menit. Tetapi dalam waktu 30 menit tidak pernah saya tidak berdoa. Itu artinya bahwa dia berdoa setiap saat. Dia berdoa setiap waktu. Dan jelas bahwa doa itu adalah interaksi seseorang dengan Tuhan. Jadi dalam waktu 30 menit dia tidak lepas daripada interaksi dengan Tuhan. Jadi setiap saat, saudara. Demikian juga dengan saudara dan saya, kita bisa berdoa setiap waktu. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya kita bisa menyembah Allah dimanapun. Kita bisa menyembah Allah sewaktu-waktu. Kita bisa berdoa kapanpun. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak harus di gereja, dimanapun kita berada, di mobil, di pekerjaan kita, di rumah kita, di aktivitas kita, di kegiatan kita, kita bisa berdoa. Dan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika masuk taman, yang pertama Tuhan Yesus lakukan apa? Dia katakan, duduklah di sini kepada murid-muridnya. Sementara aku pergi untuk berdoa. Dan saat Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus mengajak siapa? Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Yang lain ditinggal, tetapi Petrus dan kedua anak Zebedius diajak oleh Tuhan Yesus. Jadi peristiwa yang kedua yang harus kita catat adalah, saya baca dulu ayat 38 dari Injil Matius pasal yang ke-26. Tuhan Yesus katakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Nah ini kalimat ini, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Tapi ada kalimat yang terakhir, dengan aku. Tuhan Yesus butuh teman. Tuhan Yesus mau saudara dan saya tetap memiliki kebersamaan. Jadi kalau Tuhan Yesus menderita, kita juga siap menderita. Kenapa kita takut? Kenapa saudara ragu? Penderitaan yang kita alami dalam hidup kita jauh dari penderitaan yang dialami Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Jauh. Kalau di Ibrani dikatakan, tidak sampai saudara meneteskan darah, kan? Penderitaan yang kita alami itu tidak sampai kita meneteskan darah. Tidak sampai. Dan penderitaan-penderitaan yang kita alami, itu hal yang biasa, saudaraku. Persoalan hidup itu hal yang biasa. Apalagi kita tahu ternyata bahwa Tuhan Yesus tetap mau bersama dengan kita. Walaupun Tuhan Yesus katakan berjaga-jagalah, tapi dengan aku, berjaga-jaga bersama dengan Dia. Di sini kita harus sadar, kalau Tuhan Yesus menderita, kita menderita. Sebaliknya saudaraku, kalau sama-sama memiliki beban, ketika saudara dalam keadaan susah, Tuhan Yesus pasti tahu keadaan kita. Dan Dia pasti peduli keadaan kita. Tidak mungkin Tuhan Yesus biarkan saudaraku. Hanya persoalannya adalah kita terlalu mengasihani diri berlebihan. Kita terlalu cengeng terhadap persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Ya, saudaraku, kita terlalu cengeng. Seakan-akan orang lain lebih menderita dari kita. Kita itu sering melihat, ya, maka ada istilah rumput tetangga lebih hijau kan, dari rumput di tempat kita kan. Kita sering melihat orang lain itu seakan-akan lebih bahagia dari kita. Orang lain itu seakan-akan lebih sukses dari kita. Kita melihat orang lain itu kok rasanya semua running well, semua sepertinya baik-baik saja. Padahal jelas bahwa semua manusia itu pasti mengalami yang namanya persoalan, masalah hidup. Pasti saudara. Nah kita bersyukur. Kenapa?
kita bersama dengan Tuhan Yesus. Di taman itu jelas berjaga-jagalah dengan aku. Artinya sependeritaan bersama dengan aku. Jangan tinggalkan aku pada saat itu. Dan kita pun saat ini, pasti Tuhan Yesus juga tetap bersama dengan kita. Dan tidak pernah meninggalkan kita. Percayalah saudaraku. Hanya kadang-kala begini Bapak Ibu sekalian, kita itu inginnya instan. Kita percaya di Alkitab juga mengatakan indah pada waktunya. Indah pada waktunya itu waktu Tuhan loh, bukan waktu kita loh saudaraku. Tetapi kita seringkali memaksa. Kalau kita berdoa meminta sesuatu misalnya, padahal doa itu isinya bukan hanya permintaan. Isi doa itu bukan hanya permohonan. Tapi seringkali ketika saudara berdoa meminta sesuatu dan kemudian permintaan saudara sepertinya tidak dijawab Tuhan dalam tanda kutip. Karena lama, kita lupa saudaraku. Tuhan itu kan mengenal hidup kita lebih daripada kita mengenal diri kita loh saudaraku. Tuhan itu mengenal diri kita, mengenal hidup kita lebih dari diri kita mengenal keadaan kita. Tuhan tahu siapa saudara dan saya. Kalau Tuhan memberikan sesuatu, itu tepat pada waktunya. Indah pada waktunya. Itu waktu Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini ada masalah persoalan hidup, tenang saudaraku. Semua pasti bisa dilewati. Semua pasti bisa dilewati saudaraku. Pasti. Saya ngomong begini kenapa? Karena saya juga mengalami hal itu. Walaupun secara manusia saya pengennya instan. Ayo Tuhan, tolong dong aku. Ayo Tuhan, cepat dong pertolonganmu itu engkau nyatakan. Tapi sepertinya kok tidak ada jawaban. Sepertinya Tuhan diam saja. Tuhan tidak diam saja. Tuhan sangat peduli dengan kita. Dan Tuhan tahu kapan pertolongan itu diberikan, saudaraku. Ya, kapan? Tetapi yang pasti adalah Tuhan ingin selalu bersama-sama dengan kita. Seperti yang terjadi di Taman Getsemani ini, saudaraku. Berjaga-jagalah dengan aku. Berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian kalau kita membaca di ayat yang ke-40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Sedang tidur. Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Tuhan Yesus tidak marah. Coba disuruh berjaga-jaga, saudaraku. Pesannya jelas, ayo berjaga-jaga dengan aku. Tapi tidur. Nah seringkali kita juga demikian, saudaraku. Kita mau taat, kita mau setia. Tetapi perkara-perkara kecil saja kita seringkali tidak taat dan tidak setia. Ya. Tapi Tuhan tidak marah loh sama kita loh saudaraku. Kita menuntut Tuhan supaya Tuhan itu mendengarkan kita. Kita menuntut agar Tuhan itu peduli dengan kita. Tapi seringkali kita tidak mau mendengarkan Dia. Seringkali kita tidak peduli dengan Tuhan. Buktinya apa? Kita masih suka-suka sendiri. Buktinya apa? Kita masih mau-maunya sendiri. Buktinya apa? Kita mau mengerjakan sesuatu menurut keinginan kita. Kalau sudah punya keinginan kita lupa Tuhan. Kalau sudah punya kemauan kita tidak ingat lagi kepada Tuhan. Maka seperti yang terjadi pada waktu itu. Petrus tidur. Tapi Tuhan tidak marah. Tuhan bertanya, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Pasti pertanyaan Tuhan dengan perasaan yang sedih. Sebab sudah ada pesan kan? Sebelum Tuhan berdoa di awal, Tuhan sudah pesan, Yesus sudah pesan. Berjaga-jagalah dengan aku. Tapi ketika Tuhan Yesus kembali dari doa,
Didapatinya apa? Tidur. Tidur, saudaraku. Coba saya mau tanya saudara, biasanya kalau kita banyak pikiran bisa tidur nggak? Banyak masalah, susah tidur nggak? Tapi Petrus tidur. Seakan-akan tidak ada masalah, saudaraku. Sama seperti kita juga seringkali begitu, tidak peduli sama Tuhan. Kita maunya Tuhan peduli dengan kita. Kita maunya Tuhan dengar kita. Tetapi sebaliknya kita tidak seperti yang kita mau. Kita melakukan tidak seperti yang kita inginkan. Padahal firman Tuhan juga mengajarkan, apa yang engkau mau orang itu lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Kalau kita mau orang itu baik, ya kita lakukan itu. Kalau kita mau orang itu tidak jahat, ya kita lakukan itu. Artinya kita tidak jahat. Jangan menuntut orang baik, jangan menuntut orang tidak jahat sama kita, tapi kita juga tidak baik, tetapi kita juga jahat. Nah ini kan memang manusia begitu dasarnya, saudaraku. Egois, mau menangnya sendiri. Kita nuntut orang sesuatu, jangan ngomong sembarangan. Tapi kita ngomong sembarangan. Kita sering tidak suka kalau diomongin orang. Tapi kita sering ngomongin orang. Iya kan? Halo, betul tidak? Ya, saya mengatakan ini karena saya juga sama, saudaraku. Ya, tidak mau ngomongin orang, ngomongnya saja. Atau mungkin saya mengatakan, saya tidak suka orang itu. Dia bocor, dia itu ember, suka ngomongin orang. Tapi saya sendiri ngomongin orang. Aduh, ampuni saya Tuhan. Ya, ampuni. Kalau ingat, bertobat saya, saudaraku. Ampuni saya Tuhan, aku tidak mau melakukan itu. Aku tidak mau. Nah, kemudian berikutnya Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk selalu berjaga-jaga. Jadi kalau kita masuk ke dalam taman penderitaan, kalau kita masuk ke dalam taman permukaan seperti Tuhan Yesus, maka seperti yang Tuhan Yesus katakan di ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya saudaraku, saudara dan saya masih hidup dalam daging kan? Maksud saya, kita ini masih punya daging kan? Daging ini lemah. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Itu satu paket, saudaraku. Yaitu pesan Tuhan Yesus. Supaya saudara dan saya terus tetap di dalam tanda kutip ini penderitaan. Artinya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam penderitaan. Sama seperti yang dikatakan di kitab Roma, pasal yang ke-8, ayat 36 dan 37. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang dunia berpikir mereka yang benar. Orang dunia berpikir mereka yang menang. Sementara saudara dan saya, oleh karena kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka dikatakan kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kenapa? Kuasa gelap tidak ingin saudara itu bersama dengan Tuhan Yesus. Kuasa gelap ingin agar saudara dikuasai olehnya. Karena itu firman Tuhan juga mengingatkan bahwa iblis berjalan berkeliling seperti singa. Ya, seperti singa yang siap untuk menelan orang yang bisa ditelannya. Nah, kita tidak mau menjadi orang yang lemah yang bisa ditelan
oleh kuasa gelap, maka kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Ya, tetap berjaga-jaga dan berdoa. Dan dikatakan kita dalam bahaya maut sepanjang hari. Iya, kuasa gelap itu saudaraku menjanjikan, memperlihatkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Untuk kita dibawa oleh kuasa gelap. Untuk kita asal bukan Yesus. Kita harus meninggalkan Tuhan Yesus. Itu tugas kuasa gelap. Ya, dia ingin menguasai hidup kita. Dalam bahaya maut sepanjang hari kita lengah sedikit, sudah ke bawah. Kita meleset sedikit, ke bawah arus, saudaraku. Hati-hati anak-anak muda ini. Dalam pergaulan, hati-hati. Sepertinya temanmu itu baik-baik. Hati-hati. Kalau temanmu yang baik itu tidak pernah beribadah, kalau temanmu yang baik itu tidak pernah membicarakan kebenaran, kalau temanmu yang baik itu tidak pernah berbicara soal Alkitab, jangan berteman. Itu bisa membawa kamu ke dalam kebinasaan kekal. Saudaraku, untuk saudara menjadi baik itu perlu waktu. Tetapi saudara juga kalau mau dijadikan orang-orang yang binasa, itu juga ada prosesnya. Dan tidak kelihatan, pelan-pelan kita digiring, kita dibawa masuk dalam kuasa kegelapan. Hati-hati. Iblis berjalan keliling, maka dikatakan dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, domba keluh. Seakan-akan tidak bisa bicara. Coba orang Kristen. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Artinya kalau ada orang menganiaya, boleh nggak kita balas? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah hal yang baik kepada siapa? Orang yang baik? Tidak, kepada semua orang, termasuk orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita seperti domba keluh. Kita seakan-akan tidak berdaya dibawa ke pembantaian, saudaraku. Ya kita harus mengalah. Harus mengalah. Harus mengalah. Dan ini tidak mudah. Saya sendiri mempraktekkan bagaimana saya harus mengalah. Serius saudaraku, tidak mudah. Tidak mudah. Untuk menundukkan diri kita ini tidak mudah. Untuk menguasai diri kita tidak mudah. Untuk tidak sombong itu tidak mudah, saudaraku. Oleh sebab itu kita harus berjuang. Kita harus terus berusaha berjuang, menundukkan, menjinakkan diri kita. Saya ingat Pak Riko pernah khotbah di gereja yang lama dulu, Pak, yaitu tentang lemah lembut, praus. Saya masih ingat. Itu saya ingat tuh Bapak. Praus, lemah lembut kan? Iya. Jadi praus itu seperti binatang yang dijinakkan itu. Dia akan ikut tuannya. Diperintahkan kemana dia akan ikut. Sama juga dengan diri kita. Jadi lemah lembut itu bagaimana saudara dan saya memiliki hati yang bisa tunduk. Kita menguasai diri kita. Tidak dikuasai oleh yang lain. Tidak dikuasai oleh keinginan. Jadi kita kuasai diri kita. Kita tundukkan seperti domba-domba yang siap disembelih. Domba itu mau disembelih tidak memberontak, saudaraku. Dia ikut saja. Dibawa ke pembantaian itu ikut saja. Nah kita juga sama. Sebagai orang Kristen itu seperti orang bodoh. Dunia itu menganggap saudara dan saya itu bodoh. Mohon maaf, memang demikian. Ya, kita dianggap bodoh. Nah saya ini kan sering ketemu dengan orang, saudaraku. Pengusaha-pengusaha itu kalau ngomong, aduh sombongnya. Apalagi dia punya uang ratusan miliar, bahkan triliun. Aduh, pokoknya dia yang paling benar, saudaraku. Saya dengerin aja, oh ya.
Ya, ya. Tidak perlu saya bantah, karena apa? Dia tidak bisa dibantah, saudaraku. Ya, tidak perlu saya menimpali omongan orang itu, karena dia tidak mau ditimpali. Tahu nggak? Ada ilmu di Jawa Timur. Mohon maaf ya, ada ilmu pokoknya. Ya, pokoknya, saudaraku. Lu mas, itu salah? Enggak, pokoknya lah. Nah kalau sudah pokoknya kan susah, saudaraku. Ya, itu rata-rata orang Madura begitu. Mohon maaf ini, mohon maaf kalau ada orang Madura. Pokoknya. Dia enggak mau tahu, pokoknya. Ya, dulu ada cerita begini, saudaraku ya, sedikit ya kita intermezzo ya, supaya enggak tegang ini. Ada di Surabaya, ya namanya Abdul. Abdul ini punya jangkrik. Jangkrik itu kalau di Jawa, zaman saya kecil juga sering diadu. Ya, Pak Praid mungkin tahu ya. Dia dikili-kili. Wah, dia marah. Dia keluarkan catak ya. Kalau bilang catak itu seperti taring. Wah, dia beradu, saudaraku. Nah, Abdul ini punya jangkrik. Namanya Rembu. Enggak pernah kalah. Wah, dia menang terus. Menang terus, saudaraku. Setiap pertandingan menang. Nah, kemudian ada Ahmad. Ahmad tertarik. Wah, boleh juga ini kalau gua beli. Rebo bisa menang terus dan saya bisa menang taruhan. Karena adu jangkrik itu ada taruhannya, saudaraku. Akhirnya dibeli sama si Ahmad. Wah, diadu sama si Ahmad. 1, 2, 3 kali menang. Tapi yang keempat rupanya Rembo kalah, saudaraku. Wah, Ahmad komplain sama si Abdul. Dul, kenapa jangkriknya kalah, Dul? Kata kamu jangkrik ini Rembo. Rembo itu kalau di film menang terus, Dul. Ahmad komplain sama Abdul. Coba, kata Abdul, mana lawannya Rembo? Aku mau lihat, katanya. Oh, boleh, kata Ahmad. Ditunjukin lawan jangkrik, lawan Rembo ini oleh Ahmad. Begitu Abdul lihat, Abdul bilang gini, aduh dek, ini Rembo kalah kenapa, Mat? Ahmad bingung, loh kenapa, Dul? Ini kan komandannya Rembo, dek. Makanya Rembo kalah, ini komandannya Rembo. Jadi tidak mau kalah. Ya, Abdul tidak mau kalah. Ya, kita itu seringkali tidak sadar seperti itu, saudaraku. Tidak mau kalah, ada jawaban. Atau dikenal dengan SAJ. Selalu ada jawaban. Ya, selalu ada jawaban. Atau SAA, apa? Selalu ada alasan, ya. 1001 alasan, saudaraku. Ya, itulah dasar saudara dan saya. Tapi kita diajarkan oleh Tuhan Yesus seperti domba sembelihan. Enggak boleh kita seperti itu, saudaraku. Nah, mudah enggak? Enggak mudah kan? Tapi harus kita lakukan hal itu. Harus kita lakukan. Karena apa? Dikatakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Yesus. Oleh Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kita. Di mana kita mengikuti jejaknya, kita masuk ke taman penderitaan. Ke taman permukaan. Taman Getsemani, saudaraku. Ya, harus kita lakukan hal itu. Kemudian Yesus juga mengajarkan bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. 3 kali Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus katakan apa? Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Karena cawan di sini bicara penderitaan, saudaraku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 3 kali Tuhan Yesus katakan itu. Dan kalau kita membaca di Injil yang lain, ya di ayat yang lain, di Markus pasal 14 ayat 36, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Allah Bapa pasti bisa dan sanggup menolong Tuhan Yesus. Dikatakan tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku.
Tetapi, ini kalimat berikutnya, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Kemudian di Injil yang lain, di Injil Lukas pasal 22, dikatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ya, kita juga harus seperti itu, saudaraku. Kita tidak mau Tuhan mengalami masalah ini. Aku tidak mau Tuhan dalam persoalan yang berat menurut aku tidak sanggup Tuhan. Ambil masalahku ini. Tolong Tuhan, kita berteriak kepada Tuhan. Ambil, tolong Tuhan, lepaskan aku dari persoalan ini, dari masalah ini. Tetapi harus kita akhiri. Tetapi jadilah semua ini menurut kehendak-Mu ya Bapa. Engkau pasti sanggup. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Tapi kalau Tuhan izinkan, seperti Tuhan Yesus meminum cawan penderitaan, dia harus masuk ke jalan penderitaan atau jalan sengsara, via dolorosa. Tuhan Yesus tetap ikuti. Tuhan Yesus tetap mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga. Ya saudaraku, jelas ini syarat yang berlaku. Kalau saudara mau menang seperti Tuhan Yesus menang, ayo kita sama-sama masuk ke Taman Getsemani, taman penderitaan. Mau tidak mau saudaraku, kita harus bersama-sama dengan Tuhan. Menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Kita sependeritaan dengan Tuhan, supaya kita juga beroleh kemenangan seperti Yesus menang. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Di keheningan ku ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi kepadamu. Pujaan hati kesayanganku, kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiamu, kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Bila waktu ini
saudara kita berdiri. Genap jiwa cintaku abadi kepadamu, belahan kalbu pujaan hati kesayanganku. Kemanapun jiwaku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku kesetiaanmu berpadu indah di hati Bapa. Sementara musik mengalunkan pujian ini, di keheningan kucapkan janji. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sering mengatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Yesus. Seperti syair pujian yang kita nyanyikan, kepadamu belahan kalbu, pujaan hati kesayanganku. Kalau kita mengatakan itu, maka saudaraku, jangan kita tidak mengikuti jejaknya. Jangan kita tidak mengikuti setiap langkah yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan ketika kita mengatakan kemanapun jua aku ikut serta, dari Nazaret sampai ke Golgota, dan kita mau setia seperti Tuhan Yesus setia menyelesaikan pekerjaan yang Allah Bapa berikan kepadanya. Sehingga saudara dan saya sama, kita sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita sama, maka dikatakan bahwa kita berpadu indah di hati Bapa. Bapa berkenan atas hidup saudara dan saya. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan kita lewatkan hal ini dalam hidup kita. Jangan kita lalukan hari ini. Jangan kita lalukan hal ini. Biarlah hal ini menjadi kenyataan dalam hidup kita. Jangan kita lalukan hal ini dari hidup kita. Tapi ayo kita ikuti jejak Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Seperti hari ini, kalau Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menang. Dan Yesus menang atas dosa dan atas maut. Kita pun ingin seperti Tuhan Yesus. Tetapi syaratnya, saudaraku, kita harus mengikuti jejaknya. Dan nanti kita akan bertemu dengan kekasih jiwa kita. Kita memandang wajah Tuhan Yesus, wajah agungnya dengan mesra. Dan Tuhan Yesus berkata kepada kita, marilah anakku yang kukasihi, marilah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Dan kalau kita mengalami hal itu, inilah yang dikatakan sukacita yang kekal. Ini yang dikatakan sebagai sukacita yang abadi, saudaraku. Karena kita diterima di kemah yang abadi bersama dengan Tuhan Yesus. Bila waktu ini cepat berlalu, bila waktu ini cepat berlalu bersama wajah agungmu
surga, bila di antara kami sedang masuk di dalam taman Getsemani, yaitu taman permukaan hidup kami, biar kami tetap memandang Tuhan, bertekun di dalam doa, dan tetap setia mengiring Engkau. Pada saatnya Tuhan akan menolong kami melewati medan pertempuran itu, dan kami memperoleh kemenangan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Patrikan kebenaran-Mu di hati setiap kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Sugeng Santoso, dimanapun hamba-Mu memberitakan kebenaran firman-Mu, juga di dalam pengembalaan. Tuhan menyertai hamba-Mu di dalam pekerjaannya. Tuhan juga jagai dan lindungi. Tuhan memelihara segenap keberadaannya. Tuhan beri kesehatan yang prima. Tuhan jagai kesehatannya. Demikian keluarganya kami serahkan dalam tangan pengasihan dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih yang mulia. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Patrikan firman-Mu yang kami dengar ini Tuhan, secara permanen di hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.